Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir lagi di diskusi Islamiyah yang dilaksanakan pada maghrib ini. Topik yang disampaikan tadi ini adalah tugas manusia sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tadi ayatnya sudah diungkapkan bahwa "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini ayat jelas sekali tujuannya bahwa kita hadir di dunia ini tidak lain daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan di samping itu juga hubungan antar sesama manusia. Jadi vertikal horizontal ini patut kita laksanakan. Dan ini telah diturunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an. Jadi bocoran-bocoran itu sudah sampai sama kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertanya bahwa apakah Allah pernah mengatakan sembahlah Aku, maka jawabnya adalah ya, pernah. Jadi Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah Aku dan itulah jalan yang lurus. Di surat Al-Fatihah selalu itu kita yang minta ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu dimaksud di sini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya lagi, yang mana itu jalan lurus? Jadi Allah menjelaskan sesudahnya itu, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dari sini ayat menerangkan ayat bahwa ketika kita sholat, itu kita harus bisa mencapai nikmat. Ya. Jadi kalau kita sholat belum mencapai satu kenikmatan, berarti itu tidak sejalan dengan apa yang dibacakan oleh ayat ini. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya bahwa ketika kita takbiratul ihram, itu kita memasuki satu alam sholat namanya. Ya, tapi tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran berkali. Tapi ini pemahaman saya. Ini menggiring kita agar supaya kita bisa merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lebih fokus kepada apa yang kita kerjakan. Ya. Karena kita selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat ini. Oleh karena itu kita senantiasa ingin mencapai kenikmatan dalam melaksanakan sholat itu. Ya. Jadi biasa juga ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk dan segala macam. Itu sejalan dengan itu semua. Ya. Jadi menurut saya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak menyembah Allah. Ya. Wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Tidak ada alasan kita untuk tidak menyembah Allah. Karena kepadanya lah kita dikembalikan. Nah, itu merupakan satu penggarisan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kita main-main dengan sholat yang telah diwajibkan kepada kita. Ya. Tadi penggambaran sudah ada bahwa ibaratnya kita mandi 5 kali sehari semalam, kotoran apa lagi yang tinggal sama kita? Ya. Nah, itulah mungkin salah satu penggambarannya betapa sholat ini penting sekali untuk dipelihara dalam rangka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan sesama manusia dan juga alam semesta. Jadi Allah menitipkan bumi ini kepada manusia sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini, bukan untuk merusak-rusak bumi. Ya.
Allah Subhanahu wa taala juga itu apa namanya? Tidak suka apabila manusia merusak-rusak di bumi ini, ya, yang Allah telah menciptakannya. Jadi bumi diadakan untuk kepentingan manusia dan untuk kesejahteraan manusia dalam rangka menunjang tugasnya sebagai khalifah dan tugasnya sebagai hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada salah seorang ulama di Arab Saudi, ya ini saya sebut saja langsung, mengatakan bahwa sufi itu sesat, bahwa tasawuf itu katanya sesat, tarekat itu sesat. Banyak poin-poin itu banyak poin-poin yang beliau sampaikan. Satu yang menarik bagi saya dan mungkin bisa barangkali pemateri tanggapi, bahwasanya mereka ini sufi-sufi ini betul bahwa mereka pernah belajar di Mekah, betul. Mereka pernah belajar di Medina, betul. Tapi menurut Syekh ini yang mengatakan ini, ketika mereka pulang ke negara mereka masing-masing, misalnya ke Indonesia, ke Pakistan, ke Turki, ke mana, lain yang diajarkan di Arab Saudi, lain juga yang diajarkan di negara mereka. Jadi katanya ini sufi ini dia pembohong ini menurut Syekh ini, karena dan itu kita bisa lihat tarekat-tarekat yang ada sekarang, kan kalau kita lihat dengan Arab Saudi kan berbeda jauh, Pak. Ada yang zikir sampai berbuat bundar-bundaran, apalagi di Turki ada yang menari-menari. Sementara di Saudi itu kan dilarang. Jadi ini saya mau klarifikasi apakah betul seperti itu. Itu kan kalau andai kata ini betul, ini kan bisa menurunkan kredibilitas ulama-ulama sufi, bahwasanya mereka pernah belajar mereka ini tidak berbohong begitu. Mereka membuat ajaran sendiri. Nah, ini mungkin ada penjelasan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mungkin sedikit unik yang saya ingin tanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat Islam yang pertama. Beliau ini kehidupannya sangat sederhana. Bajunya sampai ditambal-tambal. Tidur di tikar yang sampai berbekas. Sederhana sekali. Meninggal Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun begitu. Bahkan ada dalam satu hadis itu, Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu minta sama anaknya Aisyah untuk menambal bajunya yang sudah banyak tambalan. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bilang, ya Bapak, ini baju ini sudah penuh tambalan. Mungkin sudah saatnya Anda ini
memakai baju yang baru. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apakah suamimu pernah pakai baju baru? Jadi dia tanya, apakah Rasulullah pernah pakai baju baru? Kan enggak. Jadi Abu Bakar ini sangat mencontoh Rasulullah dalam kesederhanaan. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sederhana sekali, baju juga compang-camping. Utsman, Ali seperti itu juga. Tapi yang mengherankan kita, kenapa semakin lama Khalifah ini bergulir sampai kepada Harun al-Rasyid, kemudian setelahnya lagi berubah. Ada Khalifah malah yang punya istana yang sangat megah, yang terbuat dari emas. Dan banyak lagi ada Khalifah yang bajunya itu sampai terbuat dari kain yang sangat mahal. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kenapa dari Rasulullah SAW ini sampai ke Khalifah dinasti yang terakhir kok ada perubahan perubahan persepsi terhadap materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tema kita ini takarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Itu berasal dari kata karabah, karib, dekat. Jadi kalau kita kerabat dekat. Jadi takarrub ilallah adalah usaha pendekatan kepada Allah. Dalam artian bukan fisik tapi hakikatnya. Jadi sebenarnya kita maklum bahwa kita diciptakan ini untuk menyembah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi saya lebih cenderung memaknainya dengan mengabdi kepada Allah. Karena kalau kita pakai istilah menyembah, cenderung kepada ibadah mahdah. Padahal sebenarnya mengabdi itu adalah bagaimana kita berbuat sesuai perintahnya. Karena Allah sendiri tidak butuh sembahan sebenarnya. Biar sembahyang kita itu tidak ada, bagi Allah itu tetap puasa dia. Salat itu tidak salah. Itu untuk diri kita supaya kita sadari bahwa kita hamba. Jadi salat itu sebenarnya tujuannya untuk menyadari diri bahwa kita ini hamba. Dan Allah tidak butuh dengan materi apapun, tetapi hambanya butuh. Jadi dengan berbuat baik kepada sesama kita, kepada makhluknya, itu pengabdian kepada Allah. Ya. Jadi dalam dimensi takarrub ilallah, ibadah mahdah, dan juga khairun nas anyan nas, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia bahkan kepada alam. Nah, jadi itu. Kemudian kita punya tujuan memang diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa azizul ghafur. Jadi sebenarnya hidup ini adalah ujian, tes siapa yang bagus amalannya. Karena kita hidup ini tidak semulus yang kita inginkan. Karena iblis berjanji, aku akan duduk menghalangi di siratal mustaqim. Itu janjinya iblis itu. Ya, janji iblis. Dan dalam surah An-Nas di situ dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang ada yang membisik ini. Pertama iblis dan juga manusia. Jadi yang membisikkan keburukan itu ada yang dari iblis atau dari makhluk jin, tapi ada juga yang dari manusia. Setidak-tidaknya kita ini tidak menjadi pembisik untuk mengajak kepada keburukan. Karena setan itu dalam bahasa Arab bermakna buruk, keburukan. Mengajak keburukan. Yang mengajak keburukan itu ada jin dan ada setan, ada manusia. Ya. Nah, dalam hal ini kita ini manusia menghindari jangan sampai kita mengajak orang lain untuk pada keburukan. Ada pun penilaian masalah sesat dan tidaknya itu tentu saja membutuhkan kajian, dan itu akan dikeluarkan oleh lembaga resmi. Tidak boleh seorang pers mengatakan bahwa dia tidak
Jadi itu butuh kajian. Karena kalau kita seseorang mengatakan bahwa dia sesat itu mengambil alih tugasnya Allah. Allah yang mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tidak ya. Tetapi kita bisa saja berbeda. Dan perbedaan itu jangan membuat kita bertengkar. Saya ingat pesan Pak Fuad Rumi. Kalau sama katanya tidak ada kemajuan. Tapi kalau berbeda baru ada kemajuan, bahwa ada pandangan lain. Jadi jangan marah kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi itu akan menjadi pengetahuan kita bahwa memang ada pandangan dari sisi lain ya. Jadi itu. Mengenai kehidupan itu memang zaman berbeda. Di zaman Rasul memang saat itu boleh tampal-tampal baju. Tapi saat ini kan tidak lagi zamannya begitu. Tidak lagi. Jadi ada perubahan. Dari segi kemajuan itu ada perubahan sosial. Yang penting adalah tetap itu pada keyakinan kepada Allah. Tapi perubahan dia duduk kan memang zamannya begitu. Jadi di zaman itu memang masih biasa. Bahkan kita di Indonesia, saya masih alami itu tuan anak kan masih orang pakai baju tambal tuh. Tapi sekarang ini kan tidak lagi. Ya, jadi zaman itu berubah, tetapi yang pasti adalah iman ini, keyakinan ini yang tidak berubah. Tapi situasi itu bisa berubah. Sekarang ada orang bikin istana, kan memang sudah zamannya. Mampu bikin. Kalau dulu memang belum. Dan ada contoh bagaimana kejayaan Daud dan Sulaiman. Ya. Hidup mewah dengan waktu Ratu Balkis masuk di istana kan mewah sekali itu. Itu bisa saja. Tapi memang Rasulullah memilih untuk bersama dengan orang miskin. Itu pilihannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bisa. Tapi memang dia memilih untuk hidup sederhana. Nanti dilanjutkan barangkali setelah azan. Iya, Pak. Sekarang itu saja, Pak. Kak narasumber. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.